Ya. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang di rumah, shalom. Halo. Saudara siap untuk menerima tilawatan Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah membiarkan dan tidak pernah tidak memberkati hidup kita. Pada pagi hari ini kita sudah siap hati kita untuk menerima firman Tuhan, menerima tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan suci, dan hati kita siap dilawati Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya hidup kita senantiasa menikmati hadirat Tuhan, menikmati pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Sekali lagi katakan dari awal, ku ingin menikmati, ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih,
Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau Allah penuh mujizat. Engkau Allah banyak cara untuk memberikan pertolongan, memberikan keamanan, memberikan kesembuhan, memberikan berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pertolongan senantiasa nyata dalam hidup kami. Satu minggu boleh berlalu dengan masalah pergumulan, persoalan, sakit, penyakit, apapun yang kami hadapi pada sepanjang minggu yang telah kami lewati. Tuhan, kalau kami boleh ada pada pagi hari ini dengan kesehatan yang baru, kekuatan yang baru, Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Allah. Semua karena anugerah Tuhan. Bukan kuat, bukan hebat kami, bukan kemampuan kami, bukan harta kekayaan pangkat, mas jabatan kami Bapa, bukan. Hanya anugerah Tuhan, hanya kemurahan Tuhan. Kami boleh menikmati fasilitas Allah. Kami boleh makan dengan cukup, kami boleh tidur dengan nyenyak, kami boleh beraktivitas dengan baik. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami siap untuk memuji, memuliakan, meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang kami sembah, yang kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang terlibat, semua yang menikmati, semua yang menyaksikan ibadah online ini diberkati Tuhan. Yang di rumah diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan Allah menyertai kita semua. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tidak perlu kita takut dengan apapun juga, ya, karena Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Dia Allah yang besar, Dia yang mulia, yang sanggup menyertai kita. Tak usah takut.
apapun yang menjadi masalah kita. Tuhan tahu tetesan air mata kita. Tuhan tampung di kirbatnya, dan Tuhan menggantikan semuanya dengan permata yang berkilauan. Tidak ada susah, tidak ada sakit, tidak ada penderitaan. Itulah yang Tuhan kerjakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau rangkai air mataku jadi berat.
Kami bersyukur punya Engkau Yesus. Kami berterima kasih memiliki Engkau dalam hidup kami. Kami bangga punya Engkau Yesus. Sebab setiap air mata kami Engkau rangkai menjadi permata bagi kami. Engkau merajut itu dalam firman-Mu, dan Engkau selalu mendengar teriak kami minta tolong. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada bagi setiap kami. Pagi ini di minggu pertama bulan yang baru, di hari pertama dari hari bulan Mei ini, Tuhan, yang kami mau jalani di minggu yang baru ini, kami percaya mengawali semuanya kami ada bersama dengan Engkau. Berbicaralah bagi setiap hati kami Tuhan. Nyatakan itu bagi kami Roh Kudus. Hamba-Mu di sini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa Tuhan. Mari Roh Kudus ambil alih semuanya, jika kami mengerti apa yang harus kami lakukan bersama-Mu Tuhan. Di hari-hari yang penuh kesukaran dan kesulitan ini, di tengah-tengah lembah kekelaman, kami tahu Engkau ada tetap bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur yang dimana kami memiliki Engkau dalam hidup ini. Hati kami terbuka, hati kami siap menerima firman-Mu. Berbicaralah dan nyatakan itu bagi setiap kami. Hati kami penuh sukacita menerima firman-Mu. Dan kiranya kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami adalah pelaku-pelaku firman itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap terima kebenaran firman Allah, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Jangan duduk dulu, mari bangkit berdiri dan berikan tepuk tangan paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan yang selalu ada buat kita. Haleluya. Luar biasa. Sudah diberkati Tuhan. Amin. Sudah 1 minggu lagi kita lalui bersama dengan Tuhan. Amin. Bilang samping kiri kananmu, bilang begini, terus bersukacita, jangan takut dan jangan khawatir. Yang di rumah, haleluya, jangan takut dan jangan khawatir. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Saudara, kalau lihat sekarang hari-hari ini, kita baru dengar prediksi, banyak para ahli memprediksikan, bahkan Presiden kita pun mengingatkan kita semua. Bahkan banyak berita lah yang kita dengar bagaimana pandemi COVID-19 ini akan berlangsung sampai kapan. Kemungkinan sampai Juni, sampai Juli, belum ada yang bisa menetapkan dan memutuskan. Bahkan begitu banyak berita-berita yang berseliweran di medsos. Semua itu ada yang datang sebagai berita yang menyejukkan, mendengar bahwa banyak yang sembuh, puji Tuhan. Amin. Doa kita didengar Tuhan, makin banyak yang sembuh. Tapi semua juga mendatangkan berita yang membuat orang banyak juga tidak sedikit yang gentar, khawatir, takut. Apalagi baru-baru kita di Tonasa dikagetkan. Kemarin datang Pak petugas medis tim COVID di Tonasa. Luar biasa. Tapi saya mau berkata, pinang samping kira dulu, jangan takut, jangan khawatir. Haleluya. Kenapa jangan takut, jangan khawatir? Sudah lihat puji-pujian kita dari awal, menikmati Tuhan. Haleluya. Saya percaya hampir 2 bulan sudah kita nikmati Tuhan terus pelihara. Saya percaya 2 bulan berjalan ini di tengah-tengah COVID-19 seperti ini, kita tetap menikmati betapa Tuhan tetap memelihara menjaga kita. Walaupun banyak peristiwa yang terjadi, kita tahu berita-berita yang beredar, kita tahu juga banyak yang sudah mengalaminya. Tidak sedikit tetangga kiri kanan kita, tidak sedikit orang-orang di sekitar kita juga mengalaminya. Bahkan saudara saya, keluarga saya juga mengalaminya. Tidak sedikit orang yang begitu menghadapi situasi ini, mereka harus berusaha begitu rupa untuk mempertahankan kehidupan mereka, supaya apa yang sudah ada mereka bisa tetap bisa nikmati bersama-sama. Tapi sekali lagi saya mau berkata, percayalah Tuhan Yesus pemelihara hidupmu. Haleluya. Mari kita lihat firman Allah. Kita buka bersama-sama di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-5. Saya ingin saudara lihat baik-baik pembacaan firman Allah ini. 1 Petrus pasalnya yang ke-5.
ayatnya yang ke-7. Saya kira kita baca mulai dari ayatnya yang ke-5. 1 Petrus pasal yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11, dari ayatnya yang ke-5. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11. Kalau sudah ditemukan, sudah siap, katakan amin. Baca sama-sama, 2, 3. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, dari pembacaan ini kita temukan bahwa Tuhan menghendaki kita semua menjadi orang-orang yang tetap rendah hati. Karena hanya orang yang rendah hati tetap bisa bertahan dalam proses, dalam pembentukan Tuhan. Hanya orang yang rendah hati yang bisa melewati proses ujian, proses pembentukan Tuhan. Mereka tetap bisa bertahan karena ada kerendahan hati, mau dibentuk Tuhan. Bilang samping kananmu, tetap siap untuk dibentuk Tuhan. Haleluya. Sadarkah kita gereja Tuhan, hari-hari ini Tuhan sedang membentuk kita? Sadarkah kita setiap orang percaya bahwa melalui proses pandemi COVID-19 ini Tuhan sedang memproses iman keyakinan kita di dalam Dia? Apakah kita makin teguh beriman, kita makin tetap percaya Dia, atau kita menjadi orang yang nggak yakin Tuhan mampu tolong, nggak percaya lagi bahwa buktinya sudah berbulan-bulan kita alami seperti ini, tidak ada jalan keluar, sudah doa puasa, sudah lakukan ini, sudah dengan air mata dan segala macam, ternyata tidak berubah. Tapi saya mau berkata sekali lagi, jangan pernah engkau menjadi lupa bahwa Tuhan tetap ada di segala situasi. Haleluya. Katakan dalam imanmu, Tuhan masih berdaulat. Tuhan masih berdaulat. Amin. Dia berdaulat penuh atas kehidupanmu dan kehidupanku, atas kehidupan semua manusia, tidak ada yang terkecuali. Jadi itu sebabnya saya mau berkata, ketika engkau membaca ayat-ayat firman Allah ini, ada pesan yang khusus yang Tuhan sampaikan buat kita semua. Tetap rendah hati, jangan menjadi jangan berubah untuk menjadi sombong congkak karena melihat kenyataan, saya aman-aman saja, puji Tuhan, dan tidak ada masalah. Hati-hati saudara, tetap rendah hati, tetap percaya semua hanya karena Tuhan. Itu sebabnya pujian tadi pertama dalam ibadah kita, nikmatilah Tuhan dalam hidupmu. Lalu selanjutnya ayat itu penting. Coba lihat baik-baik ayat yang ke-7. Baca kembali ayat 7 ini. Sama-sama kita baca dengan suara yang lantang. 2, 3. Serahkanlah sebab haleluya. Haleluya. Ayat itu bilang gini, serahkanlah segala. Halo, kata segala ada batasannya?
Halo? Ada? Tidak ada. Segala kekhawatiranmu, apa sih yang kita khawatirkan sekarang? Apakah kita khawatir karena sekarang sudah menipis tabungan? Semua simpanan mulai terkorek karena sudah 2 bulan berjalan COVID-19. Kita tahu berita yang beredar, ada banyak pengusaha yang gulung tikar, PHK di mana-mana. Kita tahu semua itu. Tapi sekali lagi saya mau berkata, kalau saudara masih ingat beberapa, mungkin 2 minggu setelah COVID, kita harus ibadah dengan di rumah masing-masing lewat online live streaming seperti ini. Saya telah ingatkan kita semua bahwa kita adalah bagian dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Masih ingat? Amin. 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 Kalau kita adalah orang-orang yang tidak tergoncangkan, maka percayalah, walaupun sudah 2 bulan berjalan, bahkan mau masuk 3 bulan, saya mau katakan ini, tetap percaya. Amin. Jangan berubah setia. Jangan mengalihkan keyakinanmu kepada hal-hal yang lain. Tetap percaya dan yakin, tetap Tuhanlah pemelihara kita. Tuhan sedang memurnikan kita semua orang percaya dalam proses pemurnian ini dengan COVID-19, supaya kita benar-benar makin yakin teguh, memang benar cuma Dia pemelihara. Tabunganku tidak cukup untuk bisa memelihara hidup. Haleluya, puji Tuhan. Kekayaanku tidak sebentar habis, tidak ada artinya. Punya mobil Lamborghini berapa banyak, tidak ada artinya. Punya diamond itu berapa banyak simpananmu, tidak ada artinya hari-hari ini. Kau mau pakai untuk apa? Hanya bergantung kepada Yesus Tuhan. Tidak ada cara lain. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi saya mau berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Tuhanlah pemelihara kita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kepersoalan, di tengah-tengah setiap situasi yang buruk sekalipun. Bagi setiap anak-anaknya, itu adalah suatu kebenaran yang ditekankan dalam sepanjang firman Allah. Dari perjanjian lama begitu banyak. Saudara bisa temukan Mazmur pasal 27 ayat 10. Coba baca Mazmur 27 ayat 10. Apa kata firman Allah? Mazmur pasalnya yang ke-27 ayat yang ke-10. Sudah ditemukan, katakan amin. Amin. Sudah lihat ayat yang ke-10? Baca sama-sama. 2, 3. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Haleluya. Amin. Amin. Sudah lihat jaminan Tuhan? Puji Tuhan. Kalaupun orang tuamu sendiri meninggalkan engkau, Tuhan tetap ada. Tuhan justru menerima keberadaanmu apa adanya. Amin. Ayat-ayat lain yang mengungkapkan tentang bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita. Bahkan Dia mengingatkan kita untuk terus mengandalkan Dia. Mazmur 37 ayat yang ke-5. Mari lihat. Di sana jelas sekali, serahkanlah hidupmu kepadanya. Percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak. Haleluya. Haleluya. Baca Mazmur 37 ayat yang ke-5. Kalau sudah ditemukan, sudah siap, katakan amin. Baca sama-sama 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan siapa yang akan bertindak? Siapa yang akan bertindak? Bilang, sampaikannya, serahkan sama Tuhan dan percaya saya. Di tengah-tengah COVID-19 ini, di tengah-tengah wabah pandemi ini, kita makin berserah saja kepada Tuhan. Amin. Karena pengharapan kita di dalam Dia tidak akan pernah menjadi sia-sia. Sekali lagi, makin berlama-lama waktu Tuhan izinkan COVID ini ada juga sebab karena tidak saatnya kita, masyarakat yang diminta untuk di rumah saja tapi tetap berkeliaran di jalanan. Sama seperti apa yang terjadi kemarin. Petugas datang, orang malah datang nonton rumahnya.
sepertinya ada yang jadi tontonan. Itu bukan menjadi tontonan, tapi mari sama-sama kita peduli supaya tidak terjadi penyebaran lagi kemana-mana. Haleluya. Kita menahan, memberhentikan dengan cara tetap bergantung, tinggal di rumah, cari Tuhan, terus sembah Dia, puji Dia, agungkan Dia. Hati kita terus makin melekat kepada Dia, dan Tuhan akan buat segala sesuatunya Puji Tuhan. berlalu dari hidup kita. Amin. Amen. Nah, saya mau bilang dengar baik ayat-ayat firman Allah yang jelas bagi kita. Kita boleh temukan juga dalam Mazmur pasal 40 ayatnya yang ke-18. Saudara boleh baca di rumah nanti, Mazmur 55 ayat 23. Semua berbicara tentang jangan khawatir, berserah saja, serahkan sama Tuhan, percaya saja Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti lindungi, Tuhan pasti pelihara. Persoalannya kita masih tetap percaya atau tidak? Mari kita baca sama-sama Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Matius pasal 6 ayat 25 mulai sampai ayat yang ke-34. Kalau sudah siap, sudah ditemukan, katakan amin. Baca ayat firman Allah ini bersama-sama. 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah namun amen. Terus sampai 34. Nantikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Bilang samping kirimanmu, jangan lagi khawatir. Jangan lagi khawatir. Amin. Kasih tahu samping kiri kananmu, jaminanmu itu pasti Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Di pasal lain, pasal yang ke-10 dari Injil Matius, mari kita lihat lagi betapa Tuhan pemelihara kita. Saya bersyukur kita di Pastori boleh nikmati sampai hari ini Tuhan pelihara kita semua. Saya yakin jemaat di Piditonan 1 dipelihara Tuhan. Saya juga percaya saudara-saudara yang menyaksikan lewat FB ini, siaran langsung ini, engkau juga sedang menikmati pemeliharaan Tuhan. Amen, amen, amen. Puji Tuhan. Itu sebabnya jangan khawatir. Yes. Jangan takut. Amen. Mari lihat Matius pasal 10 ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Matius pasal 10, luar biasa jaminan Tuhan. Semua kisah-kisah ini meneguhkan dan menguatkan iman kita untuk makin percaya. Sebab Roma pasal 1 ayat 16-17 di sana jelas sekali bahwa orang percaya hidup karena
karena dia jaminan hidupmu. Ayat yang ke-29 dari Matius pasal 10. Kalau sudah ditemukan, sudah siap, katakan amin. Baca sama-sama ayat firman Allah ini. Seperti kita tadi nyanyi bersama-sama dengan irama reggae dan kita joget-joget. El Shaddai, dia yang memberkati kita. Haleluya. Tak usah ku takut. Amin. Allah menjagaku. Yes. Lanjutannya apa? Bimbang itu khawatir. Haleluya. Haleluya. Gak usah khawatir. Yesus peliharaku. Wow, dahsyat Tuhan kita. Amin. Nanti nikmati lagi pujian ini sama-sama. Kita suka cita dengan Tuhan karena Tuhan pemelihara kita. Ayat 29. Sudah siap, katakan amin. Baca sama-sama. 2, 3. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Wow. Kalau kau mandi atau ada yang gugur, itu seizin Tuhan. Amin. Luar biasa. Pernah kau hitung rambutmu? Tidak. Tidak pernah kau hitung, apalagi yang sobota. Itu Tuhan izinkan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Baca lanjut terus. 2, 3. Sebab daripada banyak burung pipit, kita lebih berharga. Kenapa kita lebih berharga? Yesus sudah berikan hidupnya buat kita. Haleluya. Dia mati di atas kayu salib beberapa waktu lalu, kita rayakan kematian dan kebangkitannya. Kita berharga karena dia, bukan karena kita, tapi karena dia. Lanjut baca ayat 31. 32. Marilah. Ayat 28. Sorry, ayat 28. Mana? Ayat berapa tadi? 32. Baca sama-sama. 2, 3. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa yang di surga. Haleluya. Amen. Haleluya. Saudara percaya bahwa Yesus Tuhan? Yes. Kalau mulutmu boleh berkata aku mengakui dia adalah Tuhan, Tuhan juga akan menerima engkau sampai pada kesudahan. Karena engkau percaya, engkau tidak ragu, engkau tidak menjadi khawatir, engkau tidak meninggalkan dia hanya karena tekanan hidup, karena masalah keuangan, karena masalah COVID yang berkepanjangan, keuangan mulai menipis. Saya mau berkata, Tuhan bisa pelihara sebagaimana Tuhan pelihara Elia di Sungai Kerit. Ada burung gagak datang, Tuhan bisa pelihara hidupmu dengan cara seperti itu. Itu sebabnya tetaplah percaya. Bilang sampai gini, jangan bimbang. Jangan bimbang. Haleluya. 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 Baca di bagian lain pasal berikutnya, Matius 12. Kita ada dalam situasi yang sulit. Saya tidak berkata bahwa tidak ada kesukaran di tengah-tengah COVID ini. Memang ada kesukaran. Dan memang Tuhan tidak pernah janjikan tidak akan ada. Saudara masih ingat hari Rabu ibadah? Kita harus pikul. Kita harus menderita. Setuju? Penderitaan dulu. Sangkal diri. Itu yang namanya pengikut Yesus. Maka kalau hari ini kita sedang melewati situasi-situasi itu, percayalah, jangan takut dan jangan khawatir. Lihat Matius 11 ayat 28, 29 dan 30. Ini ayat hafalan banyak orang percaya. Kalau lagi dalam kesesakan, wah ayat ini kesukaan, dahsyat. Tuhan jaminan, Tuhan yang pelihara. Oke? Sudah siap, sudah temukan, katakan amin. Baca ayat ini sama-sama, Matius 11 ayat 28 mulai. 2, 3. Sebab marilah kepadaku, Semua yang tidak sudah berbeban berat, aku akan memberi lauk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan dong, jangan ragu-ragu untuk tepuk tangan buat Tuhan.
sudah dalam beban berat, ada dalam COVID-19, Tuhan bilang ini, mari datang padaku. Begitu datang sama Tuhan, Tuhan bilang ini, pikul cook ya nak. Siapa yang bilang cook itu enak? Oke, tidak ada yang angkat tangan. Saya mau ulang sekarang tanya, siapa yang bilang cook tidak enak? Angkat tangan. Cook tidak enak. Saya mau hitung. Siapa angkat tangan? Jangan setengah-setengah tiang. Angkat saja full, tidak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wow, 15 orang. Hanya 3 yang tidak. Berarti kita total 18 orang. Haleluya. Tidak sampai 20. Karena yang diharuskan itu di bawah 20 boleh kita kumpul, tapi kita punya jarak. Semua kita duduk berjarak ya. Kita duduk berjauhan. Walaupun kita semua pastori, orang pastori, kedatangan tetangga sebelah yang tidak jauh. Jadi kita boleh bersama-sama beribadah dalam sukacita dengan Tuhan. Nah, saya mau berkata begini, sekian banyak kita mengakui cook itu tidak enak. Kenapa tidak enak? Berat. Kenapa berat? Karena saya mau berkata begini, ketika kita tidak mau belajar, ayat itu bilang begini jelas sekali. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berberat, aku akan beri kelegaan. Setuju? Ada kelegaan dengan Tuhan? Lalu ayat 29 begini, pikulan cook sudah datang sama Yesus dalam beban berat. Tuhan Yesus bilang gini, pikul cook. Begitu pikul cook, dia bilang gini, belajarlah. Halo, belajarlah. Belajar sama siapa? Yesus. Kenapa kalian menganggap itu berat? Sekian banyak bilang itu berat, tidak enak, karena kau jalan tidak dengan Yesus. Tapi kalau kau berjalan dengan Yesus, kau tidak rasa, karena yang pikul Yesus. Karena kita sedang pikul bersama-sama. Cook itu dipasangkan kepada 2 lembu atau 2 sapi, 2 tedong untuk menggarap lahan. Tidak ada lagi keegoisan pribadi kita yang jadi. Yang jadi adalah kehendak Tuhan. Daging kita maunya enak. Tapi saudara ingat hari Rabu ibadah, kita harus ikut apa yang Yesus mau pikul salib itu. Cook itu boleh dibilang salib bagi daging kita. Tidak enak memang bagi daging. Tapi saya mau berkata, dengar baik ketika firman Allah ini berkata, belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Dengan kata lain, hanya orang yang lemah lembut dan rendah hati yang siap pikul cook. Kalau engkau tidak siap dengan rendah hati dan lemah lembut, makanya ayat kita mengingatkan kita dari pertama, rendahkanlah dirimu. Haleluya. Amin. Tidak ada kecongkakan, tidak ada ego di sana. Yang mati daging kita karena kita cuma berserah total kepada kehendak Tuhan. Yesus yang mengendalikan hidup kita dipasangkan dengan Kristus yang adalah teman sekuk dengan kita. Dia bawa kita jalan kemana dia mau. Jangan lawan apa yang dia mau, ikuti saja, maka pasti semuanya enak. Haleluya. 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 Kalau kau berjalan dengan memaksakan kehendakmu, kau berjalan dengan sesukamu, tidak heran, tidak enak cooknya. Karena apa? Yesus mau ke kanan, kau mau ke kiri. Karena kau lihat di sebelah kanan ada tembok, padahal kalau bersama dengan Yesus bisa tembus tembok apapun. Amin. Tembok kesulitan, tembok masalah, tembok persoalan, Yesus bawa kita jalan tembus semua persoalan. Haleluya. Tapi kita lebih dulu lihat persoalannya, besar dulu, tidak kuat, tidak mampu lagi. Tapi Yesus bilang, mari jalan dengan aku. Haleluya. Haleluya. Mau jalan dengan Yesus. Amin. Mau berjalan dengan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara, mau berjalan dengan Yesus. Amin. Di jalan dengan Yesus, kau tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir lagi, karena Dialah pemelihara hidup kita. Saudara dengar baik, dari apa yang kita baca ini membuktikan bahwa
Kalau kita hidup berjalan bersama dengan Yesus, kita nggak perlu takut, kita tidak perlu khawatir lagi, karena kita tahu pengharapan kita di dalam Dia itu ya dan amin. Saudara lihat, Paulus pernah berkata kepada umat Tuhan di Korintus untuk mengingatkan mereka supaya benar-benar menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Lalu di ayat-ayat selanjutnya, khusus di 13, dia berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Mari kita lihat itu. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Haleluya. Kalau sudah ditemukan 1 Korintus 10 ayat 13, katakan amin. Lihat kepastian iman kita di dalam Kristus. Memang akan ada pencobaan, memang akan ada ujian, tapi percayalah, Dia tetap ada bersama dengan kita. Haleluya. Baca sama-sama ayat 13. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang tidak melebihi bagaimana? Setia dan berarti Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menangguhnya. Amin. 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 Haleluya. COVID-19 juga bagian dari pencobaan itu, ujian bagi iman yang percaya untuk makin teguh. Biasa. Bilang samping dia, itu biasa. Itu biasa. Haleluya. Tidak akan pernah melebihi kekuatanmu, karena Tuhan tahu standarmu seperti apa. Yes. Tuhan tahu sampai sejauh mana pengiringanmu kepadanya. Makanya ketika kau dicobai, kau harus percaya Tuhan sudah mengetahui terlebih dahulu ujian ini. Kau akan mampu melewatinya karena Dia ada di sana bersama dengan engkau. Amen. Dia sedang membawa engkau berjalan bersama dengan Dia, melewati kesukaran kesulitan. Saudara, Paulus sedang menggambarkan tentang kehidupan orang percaya, khususnya bagi umat Tuhan yang ada di Korintus pada waktu itu. Karena dia sedang jelaskan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saudara lihat di sana pembacaan firman Allah. Saya ingin baca bagi saudara mulai ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Dari 1 Korintus pasal yang ke-10 itu. Saya baca dari saudara untuk ayat 11 dan 12. Tadi 13 kita sudah baca. Saya bacakan bagi saudara. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Percayakah kita bahwa kita telah tiba di akhir zaman? Halo Bapak Ibu Saudara, percayakah kita hidup di akhir zaman? Berarti peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir di tanah perjanjian, dari tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian, 40 tahun di padang gurun berputar-putar. Tuhan bawa mereka semua, diproses, dibentuk iman mereka, keyakinan mereka kepada Tuhan. Selama di tanah Mesir mereka telah lihat 10 tulah yang luar biasa. Begitu keluar dari Mesir, mereka melihat dengan mata kepala sendiri Tuhan membelah laut Teberau untuk mereka boleh menyeberang, dan mereka lihat dengan kepala mata sendiri bahwa Tuhan membenamkan Firaun dan seluruh pasukan berkudanya. Lalu setelah itu mereka dibawa Tuhan berperang dengan bangsa Ai, dengan mana-mana mereka menang, walaupun ada kekalahan juga karena mereka tidak percaya, mereka tidak dengar-dengaran. Berkali-kali mereka melihat Tuhan memelihara hidup mereka. Sepanjang perjalanan padang gurun, Tuhan siapkan roti mana dari sorga untuk mereka makan, untuk tiap hari mereka boleh nikmati. Ketika mereka marah dan mereka berkata kepada Musa, aduh kenapa cuma roti, kalau kita di Mesir kita masih bisa makan daging ini, kita punya itu. Mereka minta makan daging, Tuhan kasih burung puyuh datang semua, sampai mereka mati kekenyangan, kata firman Allah. Nah lihat di pasal 10 ayat pembacaan kita, pembacaan materi 1 Korintus tadi. Kalau saudara lihat dari ayat 6, 7, 8, 9, 10, lalu tadi saya mulai dari ayat 11, semuanya itu telah menimpa mereka menjadi contoh dan teladan. Ingat baik-baik,
Kehidupan bangsa Israel di masa itu adalah contoh bagi kita di akhir zaman ini, supaya kita tidak berlaku sama dengan mereka, tapi kita tetap percaya Tuhan pemelihara kita. Bangsa Israel kebanyakan tidak yakin Tuhan sanggup bawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Itu sebabnya di perjalanan 40 tahun itu sebagian besar mereka binasa, tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian. Hanya generasi Yosua ke bawah yang nikmati tanah perjanjian. Saudara lihat, Tuhan luar biasa. Tuhan memelihara mereka, Tuhan menjaga mereka. Alkitab berkata sampai kasutnya pun tidak rusak. Makan mereka disiapkan. Ketika mereka sampai di Mara, tempat air pahit itu, Tuhan membawa lagi air itu menjadi air yang enak manis, mereka boleh minum. Tadinya mereka sumut-sumut marah, kenapa air pahit kau kasih buat kita? Coba lihat, sudah begitu banyak pertolongan Tuhan, begitu banyak pembelaan Tuhan, begitu banyak penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka masih bersumut-sumut, masih mencobai Tuhan, masih berbuat jahat, masih menyembah berhala, masih cabul. Itu sebabnya di ayat yang ke-11 tadi, semua itu menjadi contoh dan teladan bagi kita. Sebab itu siapa, saya bacakan ayat 12-nya sebelum ayat 13 yang dia berkata pencobaan-pencobaan itu biasa. Lihat ayat 12-nya dari 1 Korintus pasal 10. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Haleluya. Amin. Apa maksudnya? Jangan sombong. Amin. Puji Tuhan. Kalau sampai hari ini kau masih sehat, puji Tuhan, jangan sombong. Itu karena Tuhan. Amin. Kalau sampai hari ini kau masih bisa nikmati apa yang kau mau masih diberikan Tuhan, itu karena Tuhan. Amin. Jangan sombong. Ayat pokok pembacaan kita tadi jelas sekali dimulai dengan rendahkanlah dirimu. Puji Tuhan. Jangan congkak, jangan sombong, jangan lupa diri. Dari mana kita Tuhan bawa sampai kita hari ini ada, semua karena Tuhan. Puji Tuhan. Saya ada di hadapan saudara, itu karena Tuhan. Amin. Kalau bukan karena Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Itu sebabnya mengakhiri firman Allah pada pagi hari ini sebagai ayat terakhir, Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Saya mau berkata, semua ketakutan kita, semua kekhawatiran kita, dan keprihatinan kita harus diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Saya ulangi, dengar baik. Semua ketakutan kita, kekhawatiran kita, keprihatinan kita harus kita serahkan itu kepada Tuhan. Jangan lagi mulai dipikir-pikirin, aduh bagaimana ini, sudah ada mini tonasa, bagaimana ini. Udah percaya Tuhan pemelihara hidupmu. Haleluya. 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 Kenapa jadi diam semua ini? Puji Tuhan. Filipi 4 ayat 6, baca sama-sama. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, termasuk COVID enggak? Termasuk pandemi ini? Termasuk makan minummu? Termasuk simpanan-simpananmu? Bukan simpanan AWW ya, bukan. Hartamu, kekayaanmu, depositomu, emas perakmu, permata-permatamu, apa saja aset-asetmu, jangan takut. Haleluya. Tentang apapun juga. Amin. Tapi nyatakanlah dalam segala hal. Haleluya. Haleluya. Kira-kira segala hal ada batasannya? Tidak ada batasannya. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Hari ini
cukup untuk hari ini. Kita sudah baca ayatnya, setuju? Amin. Jangan khawatir tentang besok. Besok mau makan apa? Besok mau beli gas dari mana? Besok mau beli minyak dari mana? Besok mau cari beras dari mana? Jangan khawatir. Haleluya. Apalagi orang pastori. Orang pastori selalu lihat bagaimana Tuhan selalu menyediakan. Amin. Amin. Haleluya. Orang pastori, Haleluya. saudara ngalamin nggak? Amin. Sangat Mengalami nggak? Amin. Pernahkah kamu terpaksa harus berpuasa karena tidak ada makanan? Pernah? Halo? Jujur jawab. Jujur. Pernah? Haleluya. Selalu Tuhan sediakan. Haleluya. Kalau hari puasa, ya puasa. Puji Tuhan. Tapi saya kalau mau ingat kembali pengalaman kami kecil-kecil di Makassar dulu bersama orang tua kami, beberapa kali harus alami puasa terpaksa. Jujur saya masih kecil, masih SD. Ketika orang tua kami menyerahkan hidup menjadi seorang hamba Tuhan dalam kesulitan keuangan yang ada, kami mengalami puasa terpaksa di pastori. Itu di Makassar sudah lama, tahun 70, 71, 72. Mungkin banyak yang di antara saudara belum lahir. Saya ingat saya pergi ke sekolah tidak bisa ganti sepatu bertahun-tahun, sampai sepatu itu harus diikat-ikat karet ujungnya karena sudah kayak lidah mulut buaya, selalu tak buka-buka. Dari baju putih akhirnya sampai sudah warna krem. Kenapa? Cuci pakai terus. Sudah keas, robek sendiri tanpa dibikin apa-apa. Saya alami itu sudah. Tapi kita di Tonasa belum sampai seperti itu. Haleluya. Haleluya. Anak-anakku belum pernah mengalami seperti itu. Kau dipelihara Tuhan, kau diberkati Tuhan. Amin. Itu semuanya jangan khawatir. Amin. Jangan takut lagi. Tuhan ada bersama dengan kita. Sebagai ayat paling terakhir. Haleluya. Kita lihat Mazmur pasal 55 ayat yang ketiga, 23. Mazmur 55 ayat 23. Haleluya. Mazmur 55 ayat 23. Saudara yang pakai handphone elektronik di ayat 22 tertulis itu. Kalau di Alkitab biasa ayat 23. Sudah ditemukan, sudah siap, katakan amin. Baca sama-sama 2, 3. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Haleluya. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu saudara di rumah, kau yang mendengar dan menyaksikan siaran langsung ini, percayalah, tidak selamanya Tuhan membiarkan kita goyah. Amin. Tuhan akan pelihara apa yang menjadi kebutuhanmu. Tuhanlah pemelihara hidup kita. Tuhanlah jaminan yang pasti dalam hidup kita. Itu sebabnya jangan pernah takut dan khawatir lagi. Saya minta pemain musik maju ke depan. Kita akan lanjut dalam ibadah kita. Di depan kita jaminan pasti tubuh dan darah Yesus. Segalanya telah Ia berikan untuk kita. Tuhan yang baik, yang mengasihi kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang ada untuk kita. Dia selalu baru bagi setiap kita. Haleluya. Yesus yang menjaminkan segala sesuatunya.
Yesus yang sudah berkata jangan kamu takut, jangan khawatir. Karena dia berkata aku Immanuel yang menyertai kamu sampai selama-lamanya. Amin. Dia ada dengan kita. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kain kabut hitamku menjadi sutra. Kau tahirkan kesukaran, kau tahirkan kesukaran. Kau ubah jadi bintang-bintang, bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, betapa beda jalanku dari jalanku. Seperti langit dan bumi jaraknya, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, seperti Tuhan. Jadi permata, di permata. Sekali lagi katakan kau rangkai air mataku. Kalaupun kepedihan, kesusahan, kesedihan membuat engkau harus menangis di hadapan Tuhan, ketahuilah pujian ini meninggalkan betapa Tuhan tetap ada di tengah lembah kekelaman sekalipun, di tengah kesulitan hidup ini. Tuhan ada. Kesulitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalannya, beda jalanku dari jalanku. Seperti langit dan bumi jaraknya, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman, tak pernah ku punya teman seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Ada kepastian, ada jaminan di dalam Yesus. Katakan Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya, haleluya, setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan kau rangkai air mataku jadi permata. Haleluya, kau ubah aku ibahkan hitamku menjadi sutra. Kau tahirkan kesukaran, kesukaran. Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalan
Ketika kesulitan, kesukaran datang dalam hidup kami, kami tidak khawatir lagi, kami tidak takut, kami tidak cemas, kami tidak hilang pengharapan, karena kami yakin Tuhan Yesus Engkau ada bagi setiap kami. Engkau selalu ada menolong dan memberi jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih untuk apa yang Kau jaminkan dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih untuk apa yang Kau nyatakan bagi kami pada pagi hari ini. Kau minta kami untuk menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu, karena Engkau lah sahabat kami, karena Engkau lah Tuhan yang menyediakan dan menjaminkan semuanya. Bahkan lebih daripada itu, Engkau telah serahkan hidupmu bagi kami, mati di atas kayu salib, memberikan kepastian kemenangan bagi setiap kami. Karena Engkau tidak tinggal mati, tapi Engkau bangkit mengalahkan maut. Engkau memberikan makanan dan minuman yang sesungguhnya bagi kami. Engkau bersekutu dengan kami ketika kami makan dan menikmati tubuh dan darah-Mu. Di sana kami bersekutu dengan Engkau. Kau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Dan ketika kami ada di dalam Engkau, kami tidak perlu takut lagi, kami tidak perlu khawatir lagi, kami tidak perlu cemas dengan apa yang sedang terjadi di sekitar kami, karena kami punya pegangan Yesus Kristus Tuhan yang selalu ada. Terima kasih untuk kebenaran-Mu, terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus terus meteraikan kebenaran-Mu dalam setiap hati kami, untuk kami melewati waktu-waktu yang sukar sulit ini, untuk kami menjalani hidup di tengah-tengah COVID-19 ini. Kami tetap percaya, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau lah yang akan bertindak atas kami. Segala hal, segala sesuatu, Kau tahu apa yang terbaik bagi kami. Engkau sedang mengerjakan itu bagi kami di tengah-tengah pencobaan-pencobaan yang biasa, karena Engkau sendiri yang memberi kekuatan bagi kami, untuk kami cakap menanggungnya, untuk kami cakap melewatinya, karena Kau ada bersama dengan kami di tengah kesukaran kesulitan ini. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Siaplah hati kami menikmati persekutuan dari tubuh dan darah-Mu, pengurapan Tuhan atas setiap kami, kelayakan oleh darah Kristus yang menyucikan dan menguduskan kami, akan bersekutu menikmati tubuh dan darah-Mu. Mereka yang ada di rumah yang telah mempersiapkan mereka untuk menghadapi perjamuan asa yang kudus, Tuhan berkatkan kami semua. Kami siap menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, segala sakit, darahnya tebus sayang. Kuasa sucikan dari dosa, sepasang segala sakit, darahnya tebus sayang. Yeah.
Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Darahnya amat kuasa, darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa, lepaskan segala sakit. Darahnya tebus saya. Bapa, kami bersyukur kami telah menikmati kebenaran-kebenaran-Mu. Bukan hanya firman-Mu datang bagi kami pagi ini, tapi tubuh dan darah-Mu ada di tangan kami. Kami akan mengambil bagian di dalamnya. Kami bersyukur bahwa Kau telah siapkan kami. Engkau telah lakukan semuanya untuk kami. Saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kiranya kuat kuasa-Mu terus mengurapi kami semua, untuk kami boleh menikmati bahwa di dalam tubuh dan darah-Mu ada kemenangan, ada kekuatan, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada pemulihan atas kami. Kami menikmati itu dengan kuasa-Mu yang menyertai setiap kami. Pengurapan Tuhan ada setiap kami di rumah masing-masing. Kami percaya kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi roti yang ada di tangan kita. Dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di tangan kita ini bukan sekedar roti biasa lagi, tapi kita percaya dengan iman melihat bahwa inilah tubuh Kristus yang dipecahkan bagi kita, untuk keselamatan, untuk pemulihan hidup kita, untuk menikmati hidup yang kekal. Dia melakukan semuanya karena Dia mengasihi kita. Mari kita makan tubuh Kristus ini dengan iman. Percaya pada bilur-bilur di tubuh Kristus itu ada kesembuhan ilahi. Segala sakit penyakitmu disembuhkan, segala kelemahanmu diganti dengan kekuatan yang baru. Terima kesembuhan itu, makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari makan tubuh Kristus dengan iman. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tubuhmu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Terima kasih untuk tubuhmu. Mari angkat cawan minuman di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengar firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita sedang memperingati kematian dan kebangkitannya bagi kita. Dia serahkan segalanya karena Dia mengasihi kita. Dia berikan hidupnya untuk kita. Darahnya tertumpah untuk menebus setiap kita, menjaminkan kehidupan kekal, keselamatan kekal di dalam Dia. Mari minum dengan iman, dengan keyakinan. Sakit penyakitmu disembuhkan, bahkan keselamatan kekal menjadi milik kita semua. Kita minum dengan iman. Dia di dalam kita, kita di dalam Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari minum dengan iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan, muliakan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang Kau buat bagi kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk karya-Mu, untuk salib-Mu, untuk pengorbanan-Mu, untuk kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Karya-Mu yang terbesar menjadi milik kami.
Terima kasih Bapa, kami bangga punya Engkau. Terpujilah namamu Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan segalanya bagi kami. Hidupmu adalah dalam hidup kami. Kami akan lanjutkan ibadah kami dalam sukacita kami, dalam kehidupan kemenangan kami. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami boleh menikmati jaminan Tuhan, yaitu darah-Mu yang sudah ada dalam setiap hari. Kami lanjutkan membawa persembahan kami, mengembalikan diri-Mu. Tuhan, kami tidak kekurangan, kami tidak menjadi miskin, karena kami memberi dari pekerjaan. Hidup kami sepenuhnya dalam milik-Mu. Harta kekayaan kami adalah milik-Mu. Engkau sudah tebus kami. Kami adalah milik-Mu. Apa yang kami miliki adalah kepunyaan-Mu semua, Tuhan. Tidak ada yang bukan dari Tuhan. Semuanya adalah milik-Mu. Kami mau taat, kami mau memberi bagi pekerjaan-Mu. Dan kami percaya kami diberkati Tuhan. Melakukan dengan penuh cinta dan kasih di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan korban persembahan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Kita kembali menyambut.
selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bilang sampai dengan jangan takut lagi. Haleluya. Haleluya. Kasih tahu lagi. Balas sama dia. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Haleluya. Yesus Tuhan jaminan kita. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Tuhan kita baik. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, ibadah kita tengah minggu hari Rabu, kita masih tetap akan ibadah online jam 7 malam. Dan setiap malam kita ada dalam doa-doa di tiap rumah tangga, berdoa bagi bangsa dan negara. Kita tetap percaya Tuhan memelihara bangsa ini. Tuhan berkati bangsa ini. Presiden kita Bapak Jokowi, seluruh jajaran-jajaran pemerintahan yang ada sampai di tingkat terendah sekalipun kita doakan. Doakan para dokter, para medis di rumah sakit yang menangani COVID-19 ini. Doakan juga mereka-mereka yang sakit, yang sudah positif kena COVID. Biar Tuhan beri mereka damai sejahtera, Tuhan beri mereka kesembuhan dan pemulihan. Kita lihat bahwa Tuhan sudah menolong begitu rupa. Lebih banyak yang sembuh sekarang. Amin. Jauh lebih banyak yang sembuh. Setiap hari bertambah lebih banyak yang sembuh. Itu karena Tuhan yang melalui tangan-tangan dokter dan usaha-usaha yang sudah dilakukan. Berdoa bagi pemerintah menghadapi COVID ini. Ada krisis-krisis yang mengikuti, ada krisis ekonomi, ada krisis-krisis yang lain. Tetap Tuhan jaga bangsa ini boleh eksis melewati semuanya. TNI Polri kita doakan keluarga mereka, para petugas TNI, supaya Tuhan beri mereka damai sejahtera, kekuatan, kemampuan untuk menjaga dan menjaminkan keamanan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Kita percaya Tuhan ada atas Indonesia. Amin. Kemuliaan Tuhan turun atas bangsa ini. Dan gereja Tuhan boleh bersatu hati, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, meninggalkan jalan-jalannya yang jahat. Maka Tuhan pasti memulihkan negerinya. Itu kata firman-Nya. Dan kita percaya Tuhan sedang kerjakan itu. Amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri dan tamatkan ibadah kita. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menyatakan kebaikan dan kemurahan-Nya. Ku tidak takut. Haleluya. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Yesus
selalu menjaminkan kemenangan bagi setiap kami. Engkau ada bagi setiap pergumulan, persoalan, masalah kami semua. Engkau selalu memberi jawaban dan pertolongan atas kami. Pemeliharaan-Mu ya dan amin. Kami tetap nikmati itu terus dari waktu ke waktu. Di minggu yang berjalan ini kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan menjadi bagian setiap kami. Terpujilah ke nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Tak lupa kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Presiden kami Jokowi dan seluruh jajaran pemerintahan dalam berusaha untuk mengatasi COVID-19 ini, pandemi ini. Tuhan beri hikmat-Mu, beri damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kesabaran, kemampuan, pertolongan Tuhan menyertai pemimpin kami ini Tuhan. Kesehatan yang Kau jagai, berkati keluarganya, berkati hidupnya, untuk benar-benar boleh membawa bangsa ini keluar dari semua persoalan ini. Di tengah-tengah krisis akibat pandemi COVID-19 ini, ada krisis-krisis yang mengikuti, ada krisis ekonomi, ada krisis pangan, kelaparan. Tuhan tolong semuanya. Pemerintah mampu dengan segala kebijakan yang dibuat oleh karena anugerah Tuhan, bangsa ini tetap keluar sebagai pemenang karena Tuhan ada dari kami. Kiranya Tuhan menolong seluruh gereja Tuhan oleh bersatu hati menaikkan doa, memohon pengampunan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, mencari wajah Tuhan, merendahkan diri, menjauhi jalan-jalan kami yang jahat. Ketika seluruh gereja Tuhan, anak-anak Tuhan boleh datang mencari Tuhan dalam kesepakatan, dalam kesehatian, kami percaya Tuhan Engkau ada, Engkau memulihkan negeri kami. Itu boleh terjadi atas bangsa dan negara kami, atas negeri-negeri yang lain, bangsa-bangsa lain. Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu pula para dokter, para tenaga medis yang ada di rumah-rumah sakit rujukan COVID-19. Tuhan beri kekuatan, beri pembelaan-Mu, jaga lindungi mereka, hindarkan dari COVID-19 itu sendiri. Ketika mereka selalu ada berhadapan dengan para pasien Tuhan, mereka tetap ada kesabaran, ada ketelatenan, ada perlindungan Tuhan yang ekstra atas mereka, kesehatan yang lebih lagi, imun tubuh yang lebih lagi Tuhan berikan bagi mereka, sehingga mereka boleh kuat menghadapi semuanya, menjalani tanggung jawab tugas mereka. Tuhan berkati keluarga mereka, di rumah mereka, dilindungi Tuhan, dipagari Tuhan. Begitu pula para pasien yang sudah positif COVID, Tuhan beri damai sejahtera, beri kesabaran, beri tetap hati yang penuh sukacita, karena di dalam hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu boleh ada dalam hati setiap mereka yang percaya kepada Engkau. Bahkan mereka yang kena COVID ini, mereka tetap punya hati yang berharap kepada Tuhan, sehingga ada kesembuhan. Kami percaya Tuhan sedang kerjakan itu. Dari hari ke hari makin banyak yang sembuh, makin banyak yang pulih, karena Tuhan telah tolong. Kami yakin dan percaya doa kami tidak pernah menjadi sia-sia, pengharapan kami tidak pernah menjadi sia-sia, karena kami taruhkan itu di dalam Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang berkuasa, Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya, Tuhan yang ada atas setiap peristiwa, setiap keadaan. Engkau berdaulat atas semuanya. Begitu pula bagi bangsa kami, khususnya TNI Polri, dalam menjaminkan keamanan, ketertiban di negeri ini. Beri kekuatan, kesehatan, kemampuan bagi mereka. Terus Tuhan jagai, berkati keluarga mereka. Dalam segala tugas tanggung jawab mereka, Tuhan sertai, lindungi, pagari, bentengi. Hindarkan dari penyakit, dari wabah, dari apapun Tuhan. Mereka tetap kuat di dalam Engkau. Bahkan keputusan kebijakan yang mereka buat terus untuk kebaikan masyarakat. Kami juga tak lupa berdoa bagi seluruh masyarakat biar memiliki ketaatan, penghormatan terhadap pimpinan, terhadap pemerintah, untuk mentaati, tetap tinggal di rumah, stay home Tuhan. Untuk mereka tidak berjalan berkeliaran untuk tidak punya tujuan. Kalau memang ada yang penting, Tuhan kiranya melindungi, memagari, bentengi seluruh masyarakat, bangsa dan negara kami. Diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terkhusus kami di Tonasa Tuhan, kami tahu kami ada dalam tangan Tuhan. Sampai sejauh ini kami telah melihat bahwa Tuhan pemelihara kami. Tuhan tidak pernah biarkan kami, tidak pernah tinggalkan kami. Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Pangkep, Wali Kota Makassar dan seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan diberkati, dilindungi, dipagari oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan ada atas kami. Tuhan menyertai kami semua. Berkati daerah kami, berkati Pangkep, berkati Tonasa, berkati pemimpin-pemimpin kami. Tuhan dimasukkan, dipermuliakan. Secara khusus kami juga tak lupa berdoa bagi umat-umat-Mu yang ada di Tonasa. Dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing, Tuhan berkati mereka. Pekerjaan usaha mata pencarian mereka tetap diberkati Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh tangan mereka dibuat Tuhan berhasil. Rumah tangga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati. Perlindungan Tuhan ada atas mereka.
Tuhan sertai mereka, tambahkan kasih-Mu dalam hidup setiap kami umat-Tuhan-Mu. Kasih yang ilahi, kasih yang tak bersyarat. Kami boleh hidup dalam saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga terang tentang garam Tuhan menjadi bagian setiap kami dimanapun kami berada. Orang lain dapat mengenal Kristus Yesus melalui kehidupan setiap kami. Kami tak lupa berdoa bagi mereka yang Tuhan tambahkan usia mereka di sepanjang minggu yang berjalan. Lawati mereka di hari ulang tahun mereka ketika Engkau menganugerahkan panjang umur. Berkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan, damai, sejahtera Allah, sukacita Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Berkat jasmani terlebih rohani mereka bertumbuh di dalam Engkau. Makin dekat Tuhan, makin intim dengan Tuhan, makin sungguh-sungguh di dalam Engkau, menikmati pembelaan dan pertolongan penyertaan Tuhan atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam sorga, diberkati dengan mereka di usia bertambah. Kami penuh dengan sukacita mengakhiri ibadah kami, karena kami percaya ibadah yang mendatangkan berkat atas kami. Kami pulang dengan kemenangan, dengan sukacita. Tidak khawatir lagi, tidak takut lagi, tidak cemas lagi, karena kami punya Tuhan yang hidup, yang menyertai dan selalu berada bagi setiap kami, yang menyediakan apa yang menjadi kami perlu, yang selalu memberi apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Akhirnya mari arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya matamu tertuju hanya kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih karunia Allah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus terus menyertai kita, karena apa yang kita kerjakan dibuatnya berhasil. Segala yang Ia sediakan adalah yang terbaik bagi kita. Semua yang kita kerjakan Tuhan memuliakan dan memberkatinya, sehingga dalam semuanya nama Tuhan dimasyhurkan. Wajahnya terarahkan kepada kita, matanya terus tertuju kepada kita, memperhatikan apa yang sedang kita kerjakan dan lakukan, sehingga di dalam semuanya berkat Allah tercurah. Terimalah berkat, rahmat dan anugerah daripada Bapa, cinta, kasih sayang, damai sejahtera daripada Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan, pimpinan, pemeliharaan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus, mulai siang hari ini sampai Ia datang menjemput kita sekaliannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati dan percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu dalam ibadah-ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ini ujian